Tidak ada perkara yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Dengar baik-baik. Semua yang terjadi bahkan hal kecil, hal besar diizinkan oleh Tuhan dengan sebuah maksud. Belajar merelakan. Ternyata rela itu adalah modal bahagia. Jadi saya mendengarkan ada orang paling kaya yang kehilangan 100 miliar. Waktu saya membandingkan apa yang saya miliki hilang dengan apa yang dimiliki oleh orang ini, tidak seberapa. Ini orang punya 100 miliar. Mata berlian itu hanya barangkali 35 juta atau 40 juta. Tapi saya, saudara, waktu itu saya belajar rela. Mungkin karena sudah sering saya berkhotbah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya kan? Berani saudara mengucapkan kalimat ini? Saya mau mengajari saudara hari ini mengenai 5 atau 4 R yang bisa menjadi modal saudara untuk menjalani kehidupan. Ingat baik-baik. Yang pertama adalah belajar rela. Ayub berkata setelah kehilangan segalanya, dia berkata seperti ini. Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Ayub memandang segalanya dari kacamata Tuhan. Itu mungkin salah satu skill yang harus kita miliki. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup tidak pernah lepas dari mata Tuhan. Termasuk waktu Anda kehilangan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak akan pernah lepas dari kontrolku. Jadi saya kemudian bercermin, saudara, rela. Orang ini pergi, rela. Orang ini ngomongin, rela. Orang ini pecat, rela. Orang ini bikin begini, rela. Relakan. Nah, saya kemarin ketemu dengan orang yang belum rela. Dan betapa sulit, menderita, sakit hatinya karena setiap kali ngomong pasti nangis orang ini. Saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Pada akhirnya kalau Anda ingin bahagia, biarkanlah hatimu bahagia dengan cara rela. Pemahaman rela harus dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada peristiwa yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Dan inilah keyakinan Ayub. Amin. Jadi kalau dia pergi, relakan saja. Dalam hidup ini saudara harus belajar rela. Apa itu artinya rela? Saudara tahu di dalam kamus artinya rela? Ikhlas, hati yang memiliki hati yang ikhlas. Ora digondeli. Semua di dalam dunia ini sifatnya sementara. Termasuk hartamu, termasuk orang-orang yang Anda cintai, termasuk pangkat, kedudukan, jabatan, sifatnya sementara. Semua yang sifatnya sementara jangan terlalu erat dipegang. Karena kalau saudara terlalu erat memegangnya, Anda akan kecewa suatu saat. Saudara tahu orang yang paling sulit untuk direlakan adalah orang yang paling Anda cintai. Atau barang yang paling Anda kasihi atau paling Anda cintai. Sulit kepergiannya. Saya mau mengajak saudara belajar dari Ayub. Rela. Bayangkan, harta kekayaannya hilang, 10 anaknya mati kerobohan rumah, teman-teman yang selama ini dekat kepadanya menjauh, istrimu meragukan komitmenmu. R yang kedua, restorasi. Segera melakukan restorasi. Sebab kalau tidak bisa merestorasi hati, Anda akan menderita. Menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, itu sama dengan meminum racun. Sampai kapan kau membiarkan dirimu dicapik-capik oleh kepahitan dan sakit hati? Anda harus buat keputusan. Yang membuat Anda sakit hati adalah Anda sendiri. Iblis tidak bisa menyakiti saudara. Pernah saudara ditipu oleh iblis? Yang nipu itu orang. Mungkin karena pikirannya iblis. Yang mengkhianati saudara itu bukan Blackie, bukan kucing Anda. Yang berkhianat biasanya manusia. Jadi belajarlah merelakan dan jangan membiarkan hati Anda tersakiti. Restore, dari kata rest. Belajar untuk membuat hatimu rest. Supaya tidak terus
Orang Jawa bilang gelo. Satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan adalah hati. Jadi kalau hatimu tersakiti, hatimu terluka, cepat-cepat dibalut dan dibereskan. Kalau hatimu menyimpan kepahitan, cepat-cepat dipermanis. Keluarkan kepahitannya, kasih yang manis-manis. Tidak ada cara lain. Yang paling bertanggung jawab atas kesehatan hatimu dan jiwamu adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Mau sehat, mau sakit, Anda yang bertanggung jawab. Bukan pasanganmu, bukan tetanggamu, bukan mertuamu. Jadi jangan pernah mengatakan, saya tidak bahagia begini, ini karena mertua saya. Tidak ada hubungannya dengan mertua. Saya tidak bahagia begini ini karena bapak, pimpinan saya. Tidak salahkan pemimpin. Anda tidak bahagia karena Anda tidak bisa merestor. Hati ini perlu rest. Jangan terus-menerus merasa kurang, merasa tersakiti, merasa saudara seperti tidak ada yang bela, merasa seperti Anda punya hak, merasa seperti semua yang ada di dalam hati, suasananya seperti apa, Anda yang paling bertanggung jawab. Kalau mau menikmati hidup, karena hidup ini singkat, kita tidak bisa tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan, ini perenungan yang bagus sekali. Anda paling bertanggung jawab atas hati Anda sendiri. Jadi kalau tiap hari dibikin marah oleh orang, Anda masih bisa senyum seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Atau saudara mau ikut filosofinya Rasul Paulus, I don't care.